Kemudian terkait masalah tabarruk dini, ada sebuah kaidah. Barang siapa yang melakukan tabarruk atas nama agama atau tabarruk dini, sementara tidak didukung dalil, maka dia melakukan perbuatan bid'ah. Kita ulangi. Barang siapa yang melakukan tabarruk dini, tabarruk atas nama agama, namun tidak didukung oleh dalil, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Contohnya Pak, contoh, ada orang yang berdoa di kuburan. Setiap kali dia berdoa, yang dicari kuburan. Kau mau ke kuburan mau ngapain? Saya punya hajat, mau tes CPNS. Saya mau berdoa di kuburan. Betul dia tidak minta kepada ahli kubur, dia mintanya kepada Allah. Dan yang dipanggil Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi. Ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku kelancaran dalam berkarir dan seterusnya. Yang dia minta Allah. Tapi dia meyakini kalau doa ini saya baca di kuburan akan lebih cepat mustajabnya. Sehingga dia ngalap berkah agar doanya mustajab di tempat yang diyakini itu sebagai tempat mustajab, padahal tidak ada dalil. Apa hukumnya? Dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Baik, berdoa di kuburan itu ada 4 macamnya. Yang pertama, mendoakan jenazah sebagai bentuk amalan yang kita lakukan ketika ziarah kubur. Bagian ini yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ziarah kubur, bacalah assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Maka ini mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Yang kedua, datang ke kuburan namun tujuannya untuk kepentingan pribadi, bukan mendoakan penghuni kubur. Sehingga dia datang dengan membawa hajat. Kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, dia nggak datang ke kuburan. Mau tes CPNS, kuburan rame. Lagi musim UN, kuburan rame. Ketika ada orang punya masalah, dia datang ke kuburan, terus berdoa. Yang dia minta Allah, tapi diiringi dengan keyakinan, kalau saya lakukan di sini cepat mustajab. Ini perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan. Dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan yang dipanggil ahli kubur. Namun dia meyakini bahasanya Allah yang mengabulkan doanya, bukan ahli kubur. Sehingga maksud dia dengan berdoa di kuburan adalah ingin agar doanya diantarkan oleh penghuni kubur. Perbuatan seperti ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya ada orang mau nikahan, lalu dia ingin agar kegiatan nikahnya lancar, baik akadnya maupun resepsinya. Kemudian dia datang ke kuburan. Simbah nyuwun pangapunten niki putune badhe rabi. Nyuwun pangestu, mintakan kepada Allah agar nanti Allah memberikan keberkahan bagi pernikahan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton videonya ya. Ada orang yang berkomunikasi dengan bapaknya. Ini gue lagi seret duitnya, mintakan kepada Allah biar lancar rezeki saya. Ini saya juga lagi seret, ini punya masalah ini, mintakan kepada Allah agar ini, agar ini. Dia komunikasi dengan penduduk kubur, dengan ahli kubur, dengan bapaknya yang sudah mati di kuburan, dengan harapan agar ruh ayahnya nanti akan menyampaikan doanya kepada Allah, kemudian dia lebih cepat mendapatkan pengabulan doa. Perbuatan ini syirik akbar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar, ketika orang musyrikin ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah aku menyembah kepada mereka kecuali tujuannya adalah agar mereka semakin mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus Allah juga berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah." Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat, mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Makhluk-makhluk ini nanti akan memberikan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di mana yang dimaksud? Syafaat dalam bentuk mengantarkan doa, agar doanya lebih cepat mustajab. Ini perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah dan disebut oleh Allah sebagai beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, berdoa di kuburan yang dipanggil adalah penduduk kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini bisa mengabulkan doanya.
Ini tidak ada muslim yang melakukannya, dan tidak ada orang kafir musyrikin yang melakukannya. Karena ini syirik rububiyah. Selama dia mengakui Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan melakukan praktek seperti ini. Maksud saya adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala ada dan dia Maha Kuasa, dia meyakini yang mengabulkan doa hanya Allah. Sehingga dia tidak akan mungkin meyakini kalau penduduk kubur ini bisa mengabulkan doanya. Penghuni kubur tidak bisa mengabulkan doanya. Wallahu ta'ala.